Sobat konsumen dimanapun berada, jumpa kembali di kanal Konsumen Bicara. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perlindungan konsumen di tanah air dan juga best practice dari banyak negara. Mungkin agak berbeda dengan podcast kita kali ini yang biasanya dibawakan oleh Ibu Luciana. Kali ini saya membajak acaranya Bu Luciana, saya Heru Stadi. Kebetulan saya juga komisioner di BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang tadi kita di awal itu mengatakan bahwa perlindungan konsumen itu tidak hanya kita bicara di tingkat nasional, tapi kita juga berbicara tentang perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama di tingkat regional. Salah satu yang bisa menjadi pelajaran kita adalah bagaimana kita melihat perlindungan konsumen di kawasan regional di Asia Tenggara. Kali ini kita kedatangan tamu yang memang memiliki tugas dan fungsi juga menjalin kerjasama, termasuk juga dengan lembaga-lembaga internasional dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen di tanah air. Mau tahu siapa tamu kita kali ini? Ya, kita simak dulu profil dari tamu kita kali ini. Ya, kita kedatangan tamu Ibu Insinyur Ganev Yudawati. Ibu Ganev ini merupakan Wakil Ketua Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan. Terima kasih Bu Ganev sudah hadir di podcast Konsumen Bicara. Terima kasih Pak Heru, senang bisa bergabung di podcast ini. Nah, kita pengen banyak cerita-cerita nih Bu tentang bagaimana perlindungan konsumen di kawasan Asia Tenggara yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita juga untuk bagaimana kita mengembangkan perlindungan konsumen di tanah air. Tapi sebelumnya mungkin sahabat konsumen ini belum tahu juga kalau bahwa Bu Ganev ini juga tadinya lebih banyak aktif di Kementerian Perdagangan. Nah, setelah pindah ke BPKN, mendapatkan tugas baru di BPKN, bagaimana nih Bu rasanya perbedaan antara Kementerian Perdagangan dengan BPKN? Ya, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri ya Pak Heru ya. Jadi saya tahun 2000 sekitar 2011 sampai 2017 awal itu saya bekerja di Kementerian Perdagangan menangani perlindungan konsumen. Jadi waktu itu saya terakhir menjadi Direktur Pemberdayaan Konsumen. Nah, tentunya lingkup tugasnya kita kan sebagai eksekutif ya, eksekutor ya. Jadi di sana kita menyusun regulasi, kita juga melakukan pembinaan kepada lembaga perlindungan konsumen, terutama BPSK dan LPKSM. Kemudian juga kita melakukan edukasi dan termasuk kita terlibat dalam sidang-sidang regional di ASEAN. Dan setelah itu 2017 saya pindah ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Saya di situ pindah-pindah. Terakhir saya menjadi sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Nah, ini terus terang pekerjaannya sangat bertolak belakang ya. Kalau kita di perlindungan konsumen kita lebih fokus bagaimana barang-barang yang beredar di dalam negeri, barang dan jasa itu aman dan mutunya juga terjamin terhadap konsumen. Sedangkan di pengembangan ekspor nasional kita lebih mengikuti selera-selera konsumen di luar negeri. Jadi tentunya kemudian saya bergabung kembali di BPKN, ini istilahnya saya seperti pulang kampung. Jadi saya sangat senang saya bisa menangani bidang perlindungan konsumen kembali. Ini istilah pulang kampung menarik nih Bu, tapi kita juga bicara tadi mengenai misalnya ekspor nasional kan kita harus mengikuti bagaimana kemauan dari negara lain misalnya gitu ya. Dan kalau kita lihat kan salah satu tujuan utama kita misalnya ekspor itu kan wilayah di Asia Tenggara. Dan di Asia Tenggara ini kan kita ketahui bahwa ada namanya ASEAN Committee on Consumer Protection gitu. Bisa Ibu cerita nggak ini
SCCP ini apa sih sebenarnya gitu ya? Iya, jadi kan ASEAN itu salah satu tujuannya juga membentuk masyarakat ekonomi ASEAN ya. Nah, ketika pengembangan perekonomian itu didorong untuk maju, saya kira sudah menjadi pengertian kita semua, perlindungan konsumen pun juga harus ditingkatkan gitu. Jadi di ASEAN sendiri pada tahun 2007 itu dibentuk lembaga yang menangani perlindungan konsumen, yaitu ASEAN Committee on Consumer Protection. Tentunya di sini tadi bahwa pengembangan perekonomian di ASEAN yang nantinya kita menginginkan adanya masyarakat ekonomi ASEAN itu juga diimbangi dengan perlindungan kepada konsumen di seluruh ASEAN juga terjamin. Jadi dengan demikian di ACCP ini juga mempunyai tujuan utama bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen ini di ASEAN bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Dan ketika dibentuk 2007 itu sebenarnya waktu itu baru 5 negara yang mempunyai undang-undang perlindungan konsumen. Tentunya dengan kondisi seperti ini, ketika di awal dibentuk, ACCP ini salah satu fungsinya bagaimana mendorong negara-negara yang belum mempunyai undang-undang perlindungan konsumen itu dapat menerbitkan undang-undang perlindungan konsumen. Jadi ketika waktu itu dibentuk, 5 yang sudah itu adalah Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. 5 kemudian, alhamdulillah 2019 itu sekarang sudah semuanya terbentuk. Nah, dengan kondisi bahwa semua negara ASEAN sekarang sudah mempunyai undang-undang perlindungan konsumen, fokus ACCP ini disesuaikan. Jadi sekarang lebih bagaimana interaksi antara negara-negara ASEAN ini didorong agar nantinya semakin lama bisa menjadi semakin dekat kegiatan-kegiatan perlindungan konsumen yang dilaksanakan di negara-negara ASEAN sehingga nanti lebih siap apabila memang masyarakat ekonomi ASEAN benar-benar terwujud. Jadi kalau kita lihat Indonesia sebenarnya nggak ketinggal banget Ibu dalam hal perlindungan konsumen dibanding negara-negara lain. Iya, sebenarnya yang sebelum kita itu yang paling pertama itu Thailand ya di tahun 1979. Kemudian menyusul Filipina 1992. Nah, Indonesia itu sama Malaysia tahunnya sama 1999. Cuma Indonesia duluan karena kita kan bulan April, sedangkan Malaysia itu di Oktober. Nah, dari SCCP ini yang mereka lakukan apa sih? Mungkin tiap tahun ada sidang atau apa, ada isu-isu yang menarik yang dibahas dalam forum tersebut. Iya, sebenarnya kan negara-negara anggota ASEAN itu perwakilannya di ACCP, SCCP ya, itu memang diwakili oleh pemerintah. Di dalam hal ini kalau Indonesia itu diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Kemendak. Jadi ACCP ini juga mempunyai program kerja. Jadi mereka itu waktu itu menyusun namanya ASEAN Strategic Action Plan for Consumer Protection itu untuk tahun 2015 sampai 2025. Jadi dia menerapkan program 10 tahun ke depan. Nah, saya waktu itu sempat ikut dalam berbagai pembahasan 2015, untuk di awal 2015 karena saya masih di sana di Jen PKTN. Nah, kemudian setelah 5 tahun, yaitu di tahun 2020 itu memang dilakukan evaluasi. Jadi akhirnya program kerja yang dilaksanakan itu fokusnya tetap ada 4 pilar, tapi
kegiatan-kegiatannya itu disesuaikan kembali. Nah, sekarang kan sudah di hampir tahun terakhir nih 2025 itu sudah 96% dilaksanakan, dan insya Allah tahun depan itu semua program kerja untuk 2025 itu sudah dapat diselesaikan. Dan yang saya tahu sekarang mereka sudah mulai menyusun lagi untuk program kerja tahun 2026 sampai 2030. 35 tahun, Oke. 5 tahun. Ya. Karena waktu saya juga seringkali ikut di ASEAN ICT meeting gitu ya. Iya. Mereka juga membuat master plan biasanya 5 tahun. Iya. Jadi perlindungan konsumen itu untuk 10 tahun ya di awal ya. Di awal 10 tahun, tapi memang setelah 5 tahun dilakukan evaluasi gitu. Ya, tapi ini tentu cukup menarik juga. Mereka memiliki suatu rencana strategis dan Indonesia tentu memberikan kontribusi ya terhadap bagaimana pembuatan roadmap atau mungkin bagaimana konsep dari perlindungan konsumen di kawasan Asia Tenggara seperti itu Ibu. Iya, karena kan mereka bersidang 2 kali dalam setahun ya, dan setiap apa yang akan dilakukan dan rencana-rencana itu kan selalu dibahas di dalam sidang itu. Jadi seluruh anggota ASEAN ya pasti berkontribusi positif terhadap apa program kerja yang akan dilaksanakan dan termasuk pelaksanaannya. Nanti mereka juga terlibat secara langsung. Dalam hal pencapaian 96% dari apa yang sudah direncanakan itu, tantangan yang terbesar itu apa Bu? Kira-kira sampai tetap bisa dilaksanakan tapi masih ada 4% yang belum tercapai? Sebenarnya yang 4% itu ongoing ya. Oke. Ada beberapa itu yang memang masih, mereka kan memang mempunyai tahap-tahapan mana yang dikerjakan dahulu, mana yang tidak gitu. Tapi ya sebenarnya kalau tantangan terbesarnya ini seperti yang saya ketahui, saya mendapatkan cerita, mungkin diantaranya kan waktu itu kita memang sering melaporkan ya bahwa kita mengadakan pengukuran mengenai indeks keberdayaan konsumen. Nah ini alhamdulillah program ini akhirnya diangkat di ASEAN. Mereka istilahnya ASEAN Consumer Empowerment Index yang disebut. Nah ini tahun kemarin itu dilakukan pilot project. Pilot project itu waktu itu memang tidak diinformasikan metodologi pengukurannya seperti apa gitu. Jadi akhirnya hasilnya itu ya menurut saya kurang menggambarkan situasi yang sebenarnya, mungkin karena metodologinya yang berbeda ya. Karena kan kondisi di ASEAN semuanya juga berbeda-beda. Tapi kalau Singapura rendah, sepertinya kita harus bertanya juga ya. Nah, karena ini kan juga masih pilot project ya, jadi mereka akhirnya yang tahun ini itu baru dilaksanakan yang pengukuran ASEAN Consumer Empowerment Index. Mungkin sobat konsumen beberapa juga mendapatkan link untuk mengisi. Itu metodologinya sudah akhirnya disamakan. Jadi semuanya melalui online. Jadi saya kira memang dari pengalaman saya dulu, kita memang kalau menelurkan suatu kegiatan di ASEAN, mungkin awal-awalnya memang masih banyak kekurangan, tapi semakin tahun akan terus disempurnakan. Tapi ini berarti merupakan satu kontribusi signifikan Indonesia di kawasan Asia Tenggara ya? Ya paling tidak kegiatan Indonesia yang akhirnya diangkat menjadi kegiatan ASEAN ya, walaupun tentunya pelaksanaannya disesuaikan ya, karena tentunya kondisi di ASEAN kan, karena ketika Kemendak itu membuat atau mengukur indeks keberdayaan konsumen kan, pertanyaannya pun disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nah ini kalau di ASEAN tentunya ada beberapa penyesuaian, tidak sama persis tentunya dengan yang dilakukan oleh Indonesia, tapi kita ya berbanggalah bahwa apa yang dilakukan Indonesia akhirnya sekarang diangkat di level ASEAN. Nah terkait dengan ASEAN Empowerment Index ini sifatnya apa Bu? Apakah voluntary basis
Karena biasanya di ASEAN itu kan nggak bisa memaksa satu negara untuk misalnya mengadop misalnya ASEAN Empowerment Consumer Empowerment Index gitu ya. Tapi yang mana yang mau, oke, yang enggak ya mungkin Kalau nggak khusus seperti itu. pengukuran ini sebenarnya yang menyelenggarakan ASEAN Sekretariat ya. Oke. Jadi semuanya itu ASEAN Sekretariat yang menyiapkan. Mungkin saya kurang tahu persis, bisa jadi ada negara donor juga. Jadi sebenarnya kewajiban negara anggota itu cuma menyebarkan kuesioner. Nanti dari kuesioner itu juga mereka yang akan mengolah gitu. Jadi kalau untuk ASEAN Consumer Empowerment Index ini memang dilakukan di seluruh negara ASEAN. Lain mungkin dengan kegiatan ASEAN ini kan juga mendorong supaya ada online dispute resolution ya. Nah ini tergantung negara-negara Pak Heru. Kalau yang ODR ini pelaksanaannya tergantung dari masing-masing negara. Nah, kalau di ASEAN sendiri seperti apa, Bu? Ketika kita menghadapi perdagangan yang memang tingkat cross bordernya juga makin tinggi dengan perkembangan electronic commerce gitu ya. Ini seperti apa? Karena sudah dibicarakan juga misalnya online dispute resolution, artinya kan bahwa ini akan ada satu model-model baru penyelesaian sengketa, penyelesaian keluhan di kawasan Asia Tenggara, sehingga memang betapapun ya masalah perdagangan cross border ini menjadi perhatian juga untuk ASEAN member state gitu ya. Iya, jadi sebenarnya ketika saya masih di Direktorat Pemberdayaan Konsumen, masalah online dispute resolution ini sudah mulai dibahas di ASEAN, dan bagaimana bisa memang dilakukan suatu networking antara negara ASEAN. Tapi ini memang jadinya ada kaitannya dengan pekerjaan saya di pengembangan ekspor nasional ya, karena masing-masing negara itu kan mempunyai kebijakan pajak bea masuk yang berbeda-beda, aturan standar yang berbeda-beda. Jadi zaman dulu dan sampai sekarang itu di ASEAN pun belum bisa disatukan ya. Itu waktu itu bagaimana kalau memang ada permasalahan cross border Indonesia dengan misalnya waktu itu ada wisatawan dari Singapura atau Thailand. Jadi waktu itu kalau konsumen itu mengadu di otoritasnya Thailand, otoritas Thailand ini yang akan menghubungi otoritas di Kementerian Perdagangan yang menjadi focal point di ACCP, yaitu Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Nah, akhirnya Direktorat Pemberdayaan Konsumen ini akan menghubungi perusahaan di sini. Jadi pemerintah sifatnya hanya fasilitasi. Nah, saat ini di ACCP ini sudah dikembangkan website. Di website itu semua konsumen di ASEAN itu bisa menyampaikan komplain. Kalau dulu kan masih manual, sekarang sudah ada di website, walaupun penyelesaiannya itu tetap masih berupa fasilitasi, Pak. Karena agak sulit juga ya ketika suatu negara itu berbeda aturan-aturannya. Nah ini mungkin makanya sekarang ACCP ini sebenarnya baru mendorong bagaimana di negara ASEAN itu terwujud online dispute resolution, tapi di lingkup negara itu sendiri. Jadi mereka belum pada tahap bagaimana nanti koneksi antara negara satu dengan negara lainnya. Karena menurut saya memang harus ada suatu aturan yang sama ya nanti ya sebelum itu dilakukan di negara ASEAN. Nah ini mungkin kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, Bu ya, kan biasanya itu di kawasan negara-negara Asia Tenggara ini ketika ada pertemuan kan mereka memberikan paparan gitu ya, apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian juga kemajuannya apa, tantangannya apa gitu ya. Nah bagi Indonesia kira-kira dari semua negara-negara di Asia Tenggara yang sering melakukan sharing knowledge, sharing informasi, apa yang menjadi hal penting yang mungkin juga perlu menjadi perhatian kita, bisa kita adopsi ke depan, kemudian juga atau mungkin
Oh ya, kita perlu ini nih kerjasama mungkin lebih intens, lebih dalam dengan negara-negara tertentu. Mungkin bisa sharing Bu tentang itu. Iya, sebenarnya sih kalau kondisi di ASEAN sendiri kan sangat beragam dan berbeda-beda ya Pak. Karena kan kebetulan di perlindungan konsumen ini tidak ada suatu ikatan atau binding ya di semua negara. Semuanya hanya berupa pedoman gitu. Jadi sebenarnya mengatasi hal ini di salah satu program ACCP itu salah satu pilarnya adalah bagaimana membuat kerangka umum perlindungan konsumen di ASEAN. Jadi di situ nanti ada pedoman-pedoman Pak, ada pedoman-pedoman itu isinya ada cukup banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 misalnya bagaimana supaya pelaksanaan perlindungan konsumen di suatu negara itu bisa konsisten, efektif, dan proporsional. Terus bagaimana konsumen bisa mempunyai akses yang mudah dan murah tentunya terhadap penyelesaian sengketa. Di situ ada guidance-nya. Jadi menurut saya kan Indonesia sekarang juga dalam proses kita bagaimana melakukan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi selain di sana pun kita mungkin juga bisa melihat bagaimana apakah aturan-aturan kita itu sudah sesuai, apa yang kurang. Mungkin salah satu yang saya lihat saja ya Pak ya, kalau kita melihat BPSK selama ini kan slogan yang selalu kita dengungkan bahwa penyelesaian di BPSK itu adalah murah, mudah, dan cepat. Nah, ketika saya membaca, jadi di ACCP ini juga menghasilkan banyak sekali pedoman-pedoman Pak, guideline yang saya kira BPKN sebagai lembaga yang nantinya memberikan saran itu bisa menjadikan referensi dengan apa yang sudah dikerjakan ACCP. Nah, ternyata menariknya di ACCP itu selain prinsipnya sama ya, cepat, mudah, dan murah. Ada 2 lagi yang mungkin di Indonesia sudah dilaksanakan, tapi selama ini kayaknya kurang di state gitu. Adil dan efektif. Nah, adil dan efektif ini mungkin untuk penyelesaian di BPSK juga nantinya perlu kita dalamin juga ya. Sekarang kan juga di Komisi 1 sedang mengkaji juga nih bagaimana penyelesaian di BPSK supaya lebih efektif gitu. Jadi antara parti konsumen dan pelaku usaha yang sedang bersengketa itu memang menganggap putusan BPSK itu memang adil sehingga tentunya tidak ada lagi yang digugat ke pengadilan dan juga tentunya apa yang sudah diputus BPSK ini juga tidak dibatalkan. Ini mungkin PR ya buat Indonesia ya ke depannya bagaimana putusan di BPSK itu bisa nantinya bersifat adil dan efektif. Adil dan efektif ya Bu ya. Iya. Kembali tadi terkait dengan ODR, ini implementasi di negara-negara Asia Tenggara ini kondisi terakhir seperti apa? Saya sempat bertanya ke ASEAN Sekretariat, sepertinya juga belum banyak Pak. Saya lupa waktu itu 1 atau 2 baru yang mulai menerapkan. Jadi di Indonesia pun sekarang kan sudah dalam proses ya. Jadi mungkin kalau nanti itu sudah berjalan, Indonesia juga tidak terlalu ketinggalan karena belum semua negara ASEAN juga. Kalau nggak salah baru 2 atau 3 yang menerapkan. Ya, semoga kita tetap bisa mendapat pelajaran ya dari negara-negara lain. Kita juga memberikan kontribusi dengan negara-negara di Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara khususnya, agar ya mungkin ujungnya adalah bagaimana perlindungan konsumen di tanah air ini lebih kuat, masyarakat juga lebih berdaya gitu. Ya, mungkin Indonesia dengan penduduk 40% dari seluruh penduduk ASEAN, saya kira kita memang harusnya menjadi leading country. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ganev sudah hadir di podcast Konsumen Bicara BPKN.
tentu memberikan satu pandangan, informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri Bu, ada pesan-pesan untuk sobat konsumen yang mungkin dari tadi sudah menyaksikan tayangan ini, silakan Ibu. Sobat konsumen semua, mari kita terus perjuangkan hak-hak konsumen, teliti sebelum membeli, dan juga perjuangkan hak Anda apabila dirugikan. Salam konsumen. Sobat konsumen, tentu podcast kali ini memberikan pengetahuan yang cukup baik bagi kita, bagaimana perlindungan konsumen di negara-negara lain, khususnya di negara kawasan Asia Tenggara. Tadi insight yang diberikan Bu Ganev juga cukup mendetail ya, tentang bagaimana perkembangan ODR, kemudian juga negara-negara lain juga dalam menyambut model-model baru cross border trade yang memang juga merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Sekali lagi jangan lupa tetap terus menyaksikan tayangan Konsumen Bicara dari kanal BPKN Republik Indonesia, bisa di BPKN RI. Kita juga memiliki Instagram dan juga TikTok BPKN RI, dan tentunya juga bagi konsumen yang juga memiliki permasalahan dengan perlindungan konsumen, perselisihan konsumen, juga bisa menyampaikan keluhan ke kami di 08153 153 153. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam konsumen berdaya.